Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini semua teman-teman? Bertemu lagi dengan Miss Ari hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 6C, yaitu tokoh dan penemuannya. Subtema 2, yaitu penemuan dan manfaatnya di pembelajaran 1 dan 2. Nah, Miss Ari harap teman-teman masih tetap semangat ya, walaupun untuk hari ini kita belajarnya masih di rumah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama lebih dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat teman-teman fahami dengan mudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut berdoa ya. Semoga hari ini teman-teman tetap semangat dan juga lancar dalam mempelajari materi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Miss Ari akan jelaskan dulu mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, nanti teman-teman akan membaca teks eksplanasi mengenai penemuan televisi. Kemudian, teman-teman dapat menuliskan informasi yang ada dalam teks tersebut dengan benar. Tujuan yang kedua yaitu dengan kegiatan membaca teks eksplanasi tentang kegunaan televisi dan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia, teman-teman dapat menuliskan pengaruh positif dan negatif televisi dalam kehidupan manusia dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati video, teman-teman dapat membedakan rangkaian listrik seri juga rangkaian listrik paralel. Kemudian dengan membaca teks cerita pentingnya menghargai waktu, teman-teman dapat menuliskan kewajiban dan pengaruh dari pelaksanaan kewajiban bagi diri sendiri dengan benar. Dan yang terakhir ialah dengan mengamati notasi lagu Maryam Tomong, teman-teman dapat mempraktikkan lagu Maryam Tomong dengan alat musiknya masing-masing dengan benar. Nah, teman-teman sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, sebelumnya Miss Ari akan memberitahu mengenai materi hari ini. Yang pertama ialah penemuan televisi, pengaruh televisi, rangkaian paralel, dan yang terakhir ialah notasi lagu Maryam Tomong. Kita masuk ke dalam materi yang pertama ya, yaitu mengenai sejarah penemuan televisi. Nah, sebelum kita memulai materi ini, silakan teman-teman baca teks penemuan televisi di buku paket tematik 6C halaman 47 dan 48 ya. Yuk kita bahas sama-sama bagaimana sih sejarah penemuan televisi. Oke, yang pertama ialah televisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tele atau jauh dan visio atau penglihatan. Televisi berarti alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media penglihatan. Kemudian, televisi ditemukan oleh John Logie Baird, lahir di Helensburgh, Skotlandia pada tanggal 13 Agustus tahun 1888. Pada tahun 1923, Baird mengotak-atik mesin untuk mentransmisi gambar sekaligus suara lewat radio. Ia berhasil mengirim citra kasar melalui transmitter tanpa kabel. Kemudian pada bulan Januari 1925, Baird mendemonstrasikan televisi di depan umum di Royal Institute di London. Kemudian pada tahun 1927, Baird berhasil mengirim sinyal televisi dari London ke New York. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai sejarah penemuan televisi. Sekarang saatnya kita belajar mengenai pengaruh televisi. Apa saja ya pengaruh televisi dalam kehidupan manusia? Oke, dalam kehidupan manusia, khususnya aspek sosial dan budaya, pengaruh televisi diantaranya adalah untuk positifnya, mengetahui informasi dengan cepat, sedangkan untuk negatifnya ialah televisi dapat menyebarkan nilai budaya yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Sedangkan dalam aspek ekonomi, pengaruhnya yang positif adalah televisi berfungsi sebagai media untuk mempromosikan suatu produk, dan pengaruh negatifnya ialah televisi dapat meningkatkan sifat konsumtif dari masyarakat.
Kemudian, apa ya pengaruhnya televisi dalam aspek pendidikan? Nah, pengaruh positifnya ialah televisi dapat meningkatkan pendidikan masyarakat, sedangkan pengaruh negatifnya ialah televisi dapat menyebarkan nilai-nilai yang bertentangan dengan pendidikan. Nah, setelah teman-teman tahu mengenai sejarah dan pengaruh televisi, silakan teman-teman kerjakan buku paket halaman 51 di buku paketmu masing-masing. Jangan lupa, kita sudah masuk ke dalam tema 6C ya. Jadi, tugas yang pertama ialah silakan teman-teman kerjakan buku paket tematik 6C halaman 51 di buku paket teman-teman masing-masing. Nah, materi yang kedua ialah mengenai rangkaian listrik paralel. Untuk beberapa minggu yang lalu kita sudah praktik mengenai rangkaian listrik seri. Nah, bagaimana dengan rangkaian listrik paralel? Teman-teman dapat simak video yang akan Miss Ari tampilkan setelah ini ya. Nah, rangkaian listrik ialah susunan dari komponen-komponen listrik yang dihubungkan dengan sumber tegangan atau sumber listrik sehingga menjadi satu kesatuan. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel, serta rangkaian campuran. Rangkaian seri ialah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa adanya cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Nah, rangkaian seri ini jika dinyalakan, maka kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lainnya akan padam. Nah, berikutnya ialah mengenai kelebihan rangkaian seri, yaitu membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan untuk kekurangan rangkaian seri ialah jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam dan nyala lampu tidak sama terang. Berikutnya ialah mengenai rangkaian paralel. Rangkaian paralel ialah rangkaian listrik yang disusun secara berderetan atau bercabang. Berikut ini adalah contoh dari rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Kelebihan dari rangkaian paralel yang pertama ialah jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan dari rangkaian paralel ialah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak dan biaya pembuatannya yang lebih mahal daripada rangkaian seri. Yang berikutnya yaitu mengenai rangkaian campuran. Rangkaian campuran ialah gabungan dari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Perhatikan gambar di atas ya nak, yaitu pada rangkaian ini, rangkaian lampu 1 dan lampu 2 disusun secara seri. Begitu pula dengan lampu 3 dan lampu 4. Sedangkan untuk lampu 1 dan lampu 3 disusun secara paralel. Begitu juga dengan lampu 2 dan lampu 4. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam, maka lampu yang ikut padam ialah lampu bernomor 4. Hal ini karena lampu 3 dan lampu 4 disusun secara seri. Sedangkan lampu 1 dan lampu 2 tetap menyala. Karena lampu 1 dan 2 disusun secara paralel dari lampu 3 yang padam tadi. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu mengenai apa ya tadi teman-teman? Iya, kita akan belajar mengenai
menghargai waktu dengan sahabat. Jadi sebelumnya teman-teman boleh baca teks yang ada di buku tematik teman-teman, yaitu menghargai waktu dengan sahabat yang ada di buku tematik 6C halaman 54 sampai 56. Oke, silakan teman-teman simak dengan baik ya. Nah, kira-kira tokoh dalam cerita tadi apa ya, atau siapa saja ya? Ya, betul, ada Bila, Niki, serta Ibu. Kemudian, bagaimana dengan watak tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Watak itu apa sih teman-teman? Ya, watak itu adalah karakter atau sifat dari tokoh tersebut. Kita lihat sama-sama ya. Yang pertama ada Bila. Watak tokoh Bila di situ ialah sering bangun kesiangan. Kemudian, sedangkan Niki, wataknya adalah pengertian, baik hati. Kemudian watak ibunya adalah rajin dan sabar, karena ibunya setiap pagi selalu membangunkan Bila, walaupun Bila susah sekali untuk dibangunkan. Kemudian konflik yang ada dalam tokoh atau dalam cerita tersebut adalah Bila tidak dapat memanfaatkan waktu dengan baik, sehingga keadaan atau pekerjaannya semua berantakan karena dia tidak bisa disiplin dalam memanfaatkan waktu dengan baik. Kemudian bagaimana penyelesaian konfliknya? Akhirnya Bila mengatur waktunya, kemudian dia disiplin sehingga Bila tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban Bila sebagai pelajar. Nah, selanjutnya adalah mengenai notasi lagu Maryam Tomong. Jadi dalam menyanyikan sebuah lagu harus sesuai nada agar terdengar harmonis. Dalam notasi lagu, nada ditulis dalam bentuk not, yaitu not angka dan not balok. Not tersebut harus dibaca sesuai dengan nadanya. Oke, jadi kita belajar not sama-sama ya. Ada angka 1 yaitu do, kemudian re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi kalau kita nyanyikan sama-sama, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi semakin ke kanan nadanya semakin tinggi. Oke, kita lihat ya. Kenapa sih kita harus belajar not balok atau not angka? Jadi dalam musik, melodi yang baik adalah apabila interval nadanya dapat dijangkau penyanyi atau alat musik. Apa itu interval nada? Interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Yuk kita belajar sama-sama. Oke. Coba ya sebentar. Nah, kita belajar interval nada ya. Interval nada yang pertama itu ada yang namanya prim. Apa itu prim? Prim ialah interval nada dari nada satu ke nada yang sama. Misalnya dari nada do ke do juga. Jadi dari do ke do. Nah, ini disebut sebagai interval nada pertama atau disebut dengan prim. Kemudian ada sekon. Sekon ialah interval nada dari nada satu ke nada kedua di atasnya atau di bawahnya. Contohnya adalah dari nada do ke nada re. Jadi dari do ke re itu disebut sebagai interval nada kedua atau sekon. Kemudian yang ketiga ada terts. Apa itu terts? Terts adalah interval nada dari nada satu ke nada ketiga. Kalau tadi sekon dari nada satu ke nada kedua, terts adalah dari nada satu ke nada ketiga. Contoh dari nada do ke nada mi, di mana do itu nada pertama, sedangkan mi itu adalah nada ketiga. Oke, notasinya adalah dari do ke mi, maka dia disebut sebagai interval nada ketiga. Oke, selanjutnya ada quart atau quart ya, tulisannya bisa pakai Q atau pakai K, yaitu interval nada dari nada ke-1 ke nada ke-4. Oke, bisa di atasnya. Contohnya adalah nada do ke fa, re ke sol, mi ke la, dan sebagainya. Oke, notasinya ialah dari contohnya dia dari do ke fa, ini disebut sebagai interval nada ke-4. Oke, jadi ada prim dari
nada satu ke nada satu, yaitu do ke do. Ada second dari nada ke satu ke nada kedua, yaitu dari do ke re, atau disebut sebagai dengan interval nada kedua. Kemudian ada third, di mana dia dari nada ke satu atau ketiga, contohnya adalah do ke mi. Kemudian ada quart dari nada ke satu ke nada keempat, contohnya adalah do ke fa, re ke sol, mi ke la, dan sebagainya. Selanjutnya ada quint, ya, yaitu interval 5 nada. Contohnya adalah do ke sol. Jadi dari nada ke satu ke nada kelima itu disebut dengan quint, disebut juga sebagai interval nada 5. Kemudian ada sek, di mana sek ini adalah interval 6 nada. Berarti dari do ke la disebut sebagai interval nada ke-6. Kemudian ada septim, yaitu interval 7 nada. Berarti dari do ke 7 nada di atasnya, yaitu si, disebut dengan interval nada ke-7. Dan yang terakhir ada oktav, yaitu interval 8 nada. Contohnya adalah nada do rendah ke nada do tinggi, atau sol rendah atau sol bawah ke nada sol tinggi. Nah, ini contoh ya, do rendah ke do tinggi disebut sebagai interval nada ke-8. Nah, setelah teman-teman memahami mengenai berbagai interval nada yang sudah Miss Ari jelaskan tadi, selanjutnya silahkan teman-teman melihat video yang sudah Miss Ari siapkan, yaitu mengenai memainkan notasi lagu Maryam Tomong dengan pianika teman-teman masing-masing. Silahkan teman-teman berlatih di rumah, karena insya Allah pekan depan kita akan melakukan pengambilan nilai praktik yang akan kita lakukan di sekolah. Nah, kemudian kalau teman-teman memang belum paham, boleh silakan teman-teman tanyakan kepada Miss Ari atau Miss Ambar atau Miss Astria ya. Setelah teman-teman sudah memahami materi hari ini, silahkan teman-teman kerjakan buku paket 6C halaman 57 di buku paketmu. Dan yang kedua, berlatihlah memainkan lagu Maryam Tomong dengan pianikamu masing-masing. Pekan depan akan diambil nilai praktik. Jadi tugas teman-teman di hari ini ada 3. Yang pertama tadi pengaruh televisi, yang kedua buku paket tematik 6C halaman 57, dan yang terakhir adalah berlatih memainkan notasi lagu Maryam Tomong dengan pianika teman-teman masing-masing. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Bertemu lagi insya Allah pekan depan. Miss Ari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.